jelas karena udah selesai periodenya. Di sini harus 100%, kalau nggak 100% itu berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Oke, setelah kita mengetahui adanya persentase, teman-teman, kita bisa menghitung nih, berapa sih kira-kira pendapatan yang kita akui di tahun berjalan? Di current years itu berapa? Nah, dengan cara seperti ini. Yang pertama untuk revenue-nya. Revenue ada di 2019, di 2020, ada di 2021. Terdiri dari pendapatan, terus juga ada cost-nya. Habis itu nanti pendapatan dikurang cost sama dengan gross profit atau kerugian bersih bisa jadi. Jadi bisa jadi gross profit, bisa jadi loss profit ya. Bisa jadi gross loss. Ya bener kan ya? Rugi kotor lah. Bisa jadi untung kotor atau rugi kotor. Oke, coba kita hitung ya. Pertama dari revenue. Nah, revenue ini kita hitungnya dengan cara seperti ini. Persentase dikali dengan nilai kontrak price di tahun yang bersangkutan. Nah, ini rumusnya ya untuk revenue-nya. Sehingga di 2019 kita bisa menghitung nih 43% dikali dengan 21,2 miliar. Untuk cost-nya kita ngambilnya dari ini, cost to date-nya. Lalu untuk gross profit-nya tinggal kita kurangkan aja. Revenue dikurangi nilai cost sama dengan 936,320. Oke, lanjut. Setelah kita mengisi cost to date-nya, kita harus mengisi pengakuan di tahun sebelumnya. Nah, karena di sini kita baru memulai kontrak di 2019, otomatis di tahun sebelumnya nilainya pasti 0. Ini pasti 0 ya nilainya. Untuk di tahun pertama. Sedangkan pendapatan atau cost yang kita keluarkan di tahun berjalan kita hitung dengan cara seperti ini. To date-nya dikurangin tahun sebelumnya. Dan ini juga dikurangin. Nah, ini adalah pendapatan yang diakui di tahun berjalan. Oke, kita lanjut. 2020 udah, sekarang 2019 udah, sekarang 2020. Nah, caranya sama ya untuk revenue. Kita tinggal kalikan aja persentase tadi, 74% berarti untuk 2020 dikali dengan kontrak price. Nah, diperhatikan ya, di sini nilai kontraknya itu meningkat dari 2019 ke 2020. Tadi disebutkan dia meningkat sebanyak 5% ya. Oke, jadi cost-nya berapa? Nah, cost-nya kita ambil aja yang cost to date lagi tadi. Nah, ini 14 miliar. 998. Nah, sehingga estimasi gross profitnya tinggal kita hitung, yakni revenue dikurang dengan cost-nya sama dengan 1529550. Oke. Selanjutnya untuk di kolom selanjutnya untuk prior years-nya atau akumulasi tahun sebelumnya, kita tinggal mengambil to date yang sebelumnya. Jadi kita tinggal ngambil yang ini aja nih. Yang ini tinggal kita pindahin ke sini. Begitu ya. Juga sama nanti yang bawahnya nih. Ini juga tinggal kita pindahin ke sini. Kayak gitu. Jadi di sini tinggal kopas nilai yang to date sebelumnya aja. Ini juga tinggal disalin lah kalau manual ya. Lanjut, setelah kita mengetahui tahun sebelumnya, baru kita menghitung di tahun berjalan ya. Dengan cara selisihnya yang dihitung. Yakni to date dikurangin dengan prior years. Ini juga sama cost-nya, dan terakhir juga sama, tinggal dicari selisihnya. Nah, di tahun berjalan di 2020 kita mengakui ada gross profit sebanyak 593.230.000. Oke, kita lanjut di 2021. Caranya sama kayak tadi, untuk revenue adalah persentase dikali kontrak price-nya di tahun yang bersangkutan ya. Jadi di sini adalah 100%. Berarti di sini 2021 adalah 100% ini dikali dengan nilai kontrak price di 2021. Oke, 22861. Selanjutnya untuk cost-nya kita ambil yang cost to date lagi. Nah, berarti yang ini ya. Ambil cost to date-nya. Oke, sehingga gross profit-nya
adalah selisihnya. Sama dengan 1611020. Nah, lanjut untuk prior sini tinggal kita salin sama kayak yang di atas tadi dari to date tahun sebelumnya. Nah, barulah di sini kita cari selisihnya untuk tahun berjalan, yakni to date dikurangi dengan prior years-nya. Nah, di tahun 2020 kita mengakui adanya gross profit sebanyak 81 juta sekian. Sorry, di tahun 2021. Oke, setelah udah terkait dengan perhitungan pendapatannya, sekarang kita membuat jurnal, teman-teman. Kita coba membuat jurnalnya, dan ini coba kita kopas aja ya, biar lebih dekat. Nah, oke. Yang pertama, teman-teman, ingat ya, tadi di soal disebutkan bahwa PT Fokus ini dia menerima uang muka sebanyak 30% dari nilai kontrak awal. Nah, di tanggal 2 Januari 2014. Nah, sorry, di sini juga salah ya, berarti harusnya 2019. Oke, berarti cashnya berapa di sini? 30% dikali dengan kontrak awalnya. Kontrak awalnya itu yang ini. Yang 21,2 miliar. Dilihat itu dari soal ini. Lihat di sini. Oke, ini adalah uang muka yang kita terima. Jurnalnya tadi disebutkan bahwa kita mengakui sebagai hutang ya. Bukan pada unearned revenue, tapi diakui sebagai hutang. Sudah dijelaskan di soal. Oke, lanjut. Yang B-nya mencari biaya konstruksi. Mencatat biaya konstruksi. Jadi teman-teman, yang digunakan untuk mencatat di jurnal itu adalah yang pertama yang ini, coba aku tandain ya. Yang ini sama kalau dari estimasi persentase ini yang dicatat itu yang dari soal ini yang dicatat yang ini. Billing ini sebagai bentuk penagihan. Oke. Nah, jadi untuk mencatat ini pembebanan biayanya atau mencatat pengeluarannya di tahun berjalan, kita juga perlu mencatat, nah, pakai datanya ini ya, yakni cost to date dikurangin cost to date sebelumnya, gitu ya cara nyarinya ya. Jadi untuk yang poin B, untuk mencatat biaya konstruksi di 2019 sama dengan cost to date 2019 dikurangin tahun sebelumnya, yakni 0. Lanjut untuk di cost to date 2021 berarti ini bukan cost to date 2021 tapi biaya transaksi 2020. Itu adalah cost to date 2020 dikurangin cost to date sebelumnya. Dengan sini, dan di 2021 juga sama caranya. Yakni cost to date 2021 segini ya, dikurangin cost to date tahun sebelumnya. Jadi nilainya adalah 6251. Jurnal yang C, untuk mencatat tagihan. Nah, tagihan di sini kita ngelihatnya tuh dari data awalnya, data penagihannya. Nah, di sini udah aku biruin ya. Jadi yang dibiruin ini adalah yang masuk jurnal. Nah, kita ngelihatnya dari sini. Di tahun 2019 ada penagihan 6 miliar, di tahun 2020 ada penagihan 5 miliar, di 2021 ada penagihan 11 miliar. Langsung aja kita ambil nilai yang diketahui di soal ini. Jurnalnya account receivable pada billing on CP atau tagihan ke CP. Ini juga kita ambil dari yang ini ya, 2020 berarti. Dan yang di 2021 kita juga ambil nilai yang tagihan di 2021. Oke, kita lanjut untuk mencatat penerimaan kasnya. Penerimaan kas. Untuk penerimaan kas,
kalau di soal nggak disebutkan berapa yang diterima, berarti itu diasumsikan semua kasnya itu diterima ya. Sorry. Kan ada soal nanti yang disebutkan cash collected-nya atau berapa sih penerimaannya. Nah, gitu. Kalau nggak ada, kita asumsikan bahwa semua tagihan ini dibayarkan semua ya. Jadi kita asumsikan bahwa semua tagihan ini dibayarkan semua. Tagihan itu dibayar semua. Tadi juga disebutkan di soal nih, di poin B ini, di keterangan B ini, bahwa uang muka itu akan dikembalikan masing-masing 40%. Akan dikembalikan secara bertahap ya, dengan cara dipotong dari tagihan. Nah, berarti kan kalau dipotong dari tagihan otomatis udah dilunasi ya. Nah, jadi di sini menurut keterangan ini, sepenafsiranku sih dia tagihannya dibayar tunai semua di tahun yang bersangkutan. Oke. Tadi di sini di soal bahwa uang mukanya 40%-nya di tahun pertama ya, 40% lagi di tahun kedua, dan 20%-nya baru di tahun ketiga. Nah, jurnalnya seperti ini. Yang pertama itu kita mengkredit tagihannya dulu, piutangnya dulu. Ini ya, piutangnya kita kreditkan dulu di 2019. Lalu untuk account payable-nya, ya kan tadi cicilannya, uang mukanya itu dibalikin ya, secara dicicil. Di sini dibalikin sebanyak 40% nih di 2019. Jadi kita hitungnya 40% dikali dengan total uang mukanya. Nah, ini sama dengan 2544 sekian. 2,544 miliar. Nah, baru sisanya kita masukin sebagai cash. Nggak bisa tekan. Oke, untuk di 2020 tadi kan dicicil baliknya 40% ya. Berarti caranya sama. Pertama kita kredit piutangan dulu, artinya tagihannya sudah dipenuhi. Lalu untuk account payable-nya, cicilannya itu tadi 40% ya. Dikali dengan nilai uang muka awal. Sama 2544, baru selisihnya kita masukin ke cash. Dan di tahun terakhir, ini juga sama, tinggal kita kreditkan tadi ya, receivable-nya. Ini. Terus untuk AP-nya tadi berarti tinggal 20% ya di tahun terakhir. Karena tadi di 2019 40, 2020 40, dan tahun terakhir baru sisanya. Yakni 20% aja. Dikali dengan tadi uang muka awalnya. Sisanya baru kita masukin ke cash. Oke, kita lanjut sekarang. Kita lanjut untuk jurnal pengakuan pendapatan. Untuk pengakuan pendapatan dan gross profit, kita cukup menyalinnya dari sini aja nih. Nah, jadi nilai yang ada di current year ini. Oke, dari pendapatannya dulu deh. Yang pertama, pendapatan di 2019 ya. Berarti kita ambil yang 9 miliar ini. Terus ada contraction expense-nya. Nah, ini sebesar cost-nya. Yakni 8 miliar ini. Dan yang terakhir ada CIP-nya, gross profit-nya. Sama untuk di 2020 itu juga sama. Revenue-nya kita ambil juga datanya dari sini, 7,5 miliar. Ada construction expense-nya, nilai cost ini 6 miliar. Dan CIP-nya kita ambil yang gross profit. Dan di tahun terakhir itu sama. Gitu ya. Ini. Terus ini berarti cost-nya. Dan ini berarti gross profit-nya. Oke, kita masuk ke jurnal yang terakhir. Oke teman-teman. Di sini kalau misalkan ada untung berarti kita mendebit CIP ya. Sebaliknya kalau rugi berarti kita mengkredit CIP. Nanti ada contoh soal yang menunjukkan bahwa kondisinya itu rugi. Oke. Yang F, untuk mencatat penyelesaian kontrak. Nah, berarti di sini kita tinggal membalik nilai kontraknya aja nih. Nah, kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Yang pertama itu dengan
total billing on CIP-nya. Ini ditambah ini kan nilainya 22861 sekian. Oke, ini adalah nilai kontrak akhirnya, atau kita bisa ngambilnya tuh dari sini. Nah, dari nilai ini. Kontrak price di tahun 2021. Oke, itu kalau dia percentage complete. Nanti kita akan coba membahas kalau dia cost recovery ya. Oke, terima kasih.